Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Semoga Allah beri hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab musibah yang terjadi itu semuanya karena sebab hamba yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah apapun yang terjadi itu karena sebab hamba yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kalau seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan keberkahan langit dan bumi. Kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Maknanya yang turun dari langit diberkahi oleh Allah, yang keluar dari bumi diberkahi oleh Allah. Tanamannya, hujannya, airnya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Walakin kadzabu, namun mereka berdusta, kata Allah. Mereka mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka karena sebab apa yang telah mereka kerjakan. Jadi terjadinya musibah apapun itu karena sebab perbuatan dosa, karena orang yang berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, kalau seandainya mereka beriman bertakwa, kami akan buka pintu keberkahan. Ya, walakin kadzabu, mereka berdusta, kami hukum mereka karena sebab apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya apa? Maknanya adalah hamba yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hamba yang diberi nikmat oleh Allah justru berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hamba yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, diperintahkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Bagaimana nikmat dari Allah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, itu yang namanya bersyukur. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita seperti biasa berkumpul untuk membaca zikir, membaca rotib, yaitu bacaan-bacaan yang diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengkaji ilmu agama. Mengkaji ilmu agama adalah ibadah
termasuk daripada zikir, bahkan ibadah yang paling afdol. Ya, sebab dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ma'ubidallahu bi syai'in afdalu minal fiqhi fid dini. Tidaklah disembah Allah dengan ibadah yang lebih afdal daripada belajar agama. Walikulli syai'in imadun, segala sesuatu ada tiangnya. Wa imadu hadzal din al-fiqhu, dan tiangnya agama ini adalah ilmu. Ya, tiangnya agama Islam itu adalah ilmu. Dengan ilmu orang baru bisa lurus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita yang berikutnya. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah tentang fadilah berdoa, ya, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa amma du'a'u, qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Wa amma du'a'u, adapun doa, faqad amarallahu bihi, telah diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita untuk berdoa, minta kepada Allah. Ya, ini adalah perintahnya Allah. Wa hatha alihi wa raghaba fihi, didorong, dianjurkan oleh Allah. Wa raghaba fihi, dan diberi semangat oleh Allah, dijanjikan dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa. Faqala azza min qailin karim ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadarruan, dengan bersungguh-sungguh, wa khufiyatan, dengan tersembunyi, yang selalu minta kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini setelah baiknya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan mintalah, berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa berharap. Jadi ketika berdoa itu bagaimana seharusnya sikap hati kita? Berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa berharap. Takut tidak dikabulkan karena dosa-dosa kita, berharap agar dikabulkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berharap saja, bukan takut saja. Ya, wad'uhu khaufan wa tama'a, berdoalah kepada Allah khaufan, takut, dan tama'a, berharap. Ya, takut karena dosa-dosa kita sehingga doa kita ditolak oleh Allah, tapi berharap juga dikabulkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah memiliki asmaul husna fad'uhu biha, mintalah, berdoalah kepadaku, kepada Allah, biha, dengan menyebut asmaul husna. Ya, jadi dianjurkan ya kita untuk membaca asmaul husna, ya, lalu baru berdoa kepada Allah. Ya, itu perintahnya Allah, maknanya doanya nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga para ulama menganjurkan ketika tahajud, sholat malam, berdoa baca asmaul husna, ya, baru berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu, wa qala rabbukum ud'uni, Tuhanmu berkata ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah.
Mintalah kepadaku, astajib lakun, aku akan kabulkan permintaanmu. Itu janjinya Allah. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Nah, jadi mintanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddina alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal hayyu la ilaha illa huwa, dialah Allah yang maha hidup. Ya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia, selain Allah. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya jika kamu minta kepada selain Allah, yang selain Allah itu pasti akan mati, bukan maha hidup. Wal hayyu, Allah yang maha hidup, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, makanya mintanya kepada Allah. Maknanya tetap istilahnya sandaran hati kita, yang kita pegangi, yang kita harapkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita minta tolong kepada orang lain, boleh, tapi yang kita pegangi, yang kita yakini adalah mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberi, maka pasti akan sampai kepada kita. Tapi kalau Allah tidak memberi, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi kita jika tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan kepadanya agama, memurnikan amalan kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi banyak di dalam Al-Quran perintah-perintah Allah untuk kita berdoa. Ya, Allah perintahkan kita untuk minta kepada Allah. Semakin banyak minta kepada Allah, semakin dicinta oleh Allah. Ya, tidak minta kepada Allah dibenci oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah. Ya, dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, maknanya ibadah itu semuanya adalah doa. Ya, sholat ada doanya, puasa ada doanya, haji ada doanya. Semua ibadah itu adalah doa. Nah, jadi doa itu adalah intinya ibadah. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang mukmin adalah doa. Maknanya orang mukmin mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat dengan doa, bukan dengan senjata yang lain. Ya, dulu para sahabat-sahabatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ya, itu pasukan muslim jumlahnya hanya 313. Ya, pasukan kafir jumlahnya 1000 lebih. Pasukan kafir semuanya bersenjata lengkap, berkuda semuanya, senjatanya lengkap, pedangnya, tombaknya, panahnya. Ya, pasukan sahabat itu kudanya hanya 2 biji, ya, 2 ekor kudanya. Ya, pedangnya paling berapa biji? Ya, kebanyakan bambu, ya, tombak istilahnya, bambu yang diruncingkan, dan kebanyakan itu bukan tentara. Kalau pasukan orang kafir semuanya pasukan tentara. Ya, sahabat ketika perang Badar itu kebanyakan kerjaannya kuli, ya, kerjaannya petani, ya, tentara hanya berapa orang saja. Tapi mendapatkan kemenangan dari Allah karena apa? Karena doa. Ya. Jadi orang mukmin senjatanya itu adalah doa. Ya, orang yang mukmin yang banyak berdoa itu akan diberi kemenangan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Wa imaduddin, dan tiangnya agama itu adalah doa. Wa nuru samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi itu adalah doa.
Wa qala alaihi salatu wassalam la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Dan juga sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak menolak takdir kecuali doa. Ya, takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ya, takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz, ada takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz, ya, papan yang terjaga. Itu Allah perintahkan kolam, ada kolam pulpen istilahnya untuk menulis takdir semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, di situ di Lauhil Mahfuz itu takdir ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Adapun takdir yang ada pada ilmunya Allah nggak ada yang bisa berubah. Semuanya tidak ada yang bisa berubah, yang ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu dengan hikmahnya Allah, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu namanya takdir mu'allaq. Yang tidak bisa dirubah itu namanya takdir yang mubrom, yang tetap sudah nggak bisa dirubah. Nah, takdir yang bisa dirubah itu bisa dirubah dengan doa. Ya, bisa dirubah dengan doa. Ya, contohnya diriwayatkan pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu tetangga yang selalu suka menyakiti tetangganya, mengganggu ya tetangganya. Akhirnya tetangganya ini yang selalu ditolimi, diganggu, ya, melapor kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, ya, tetanggaku ini selalu mengganggu, menyakiti, berbuat zalim. Lalu sampai kapan saya harus bersabar? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam karena bisa melihat takdir, ya, seorang nabi, menjawab bahwa tetanggamu ini akan hidup 300 tahun lagi. Jadi sabar saja sudah selama 300. Orang dulu kan umurnya panjang-panjang ratusan tahun, ya. Saya lihat tetanggamu itu yang selalu mengganggumu akan hidup 300 tahun lagi, ya sabar saja selama 300 tahun, ya. Akhirnya pulang ini suaminya, sampai ke rumah mengabarkan kepada istrinya, wahai istriku, ya, kata Nabi Musa alaihissalam bahwa tetangga kita ini akan hidup 300 tahun lagi. Jadi sabar saja sudah selama 300 tahun, ya. Istrinya menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, 3 kali membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Malamnya tetangganya meninggal. Malamnya tetangganya meninggal. Kaget ini, ya, suaminya. Kata Nabi Musa, 300 tahun lagi kok malam ini sudah meninggal. Ya, akhirnya besoknya dilaporkan kepada Nabi Musa, ya, dikabarkan bahwa tetangga yang biasa, ya, mengganggu kita meninggal. Ya, engkau bilang akan hidup 300 tahun, ya, semalam sudah meninggal. Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang kamu baca? Ya, kata suaminya, saya nggak baca apa-apa. Istri saya saja yang membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil 3 kali. Kata Nabi Musa alaihissalam, istrimu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil sekali menghapus umurnya 100 tahun. 3 kali dibaca habis umurnya, ya, 300 tahun, ya. Maknanya apa? Ini takdir yang bisa dirubah dengan doa, ya, membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Jadi bacaan hasbunallahu wa ni'mal wakil mencukupkan kita dari gangguan musuh. Bukan berarti harus mati, bukan, ya. Adapun dicukupkan oleh Allah, bagaimana caranya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mencukupkan kita dari gangguan musuh dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api Namrud, yang dibaca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, sehingga dijadikan oleh Allah apinya itu dingin, ya. Ini bacaan doa, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak merubah takdir kecuali doa, takdir yang bisa dirubah.
Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Yang bisa menambah umur itu adalah perbuatan baik. Makanya kita suka lihat orang yang suka berbuat jahat biasanya meninggalnya lebih cepat. Orang yang suka berbuat zalim meninggalnya itu lebih cepat, ya. Kalau nggak meninggal ya sakit-sakitan, ya, celaka dan lain sebagainya. Yang menambah umur itu adalah amalan perbuatan kebaikan, itu menambah umur. Ini yang dikabarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasalam, ad-du'a mukhul ibadah. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah intisarinya ibadah. Intisarinya ibadah itu adalah doa, ya. Sehingga ibadah semakin banyak doanya semakin afdal. Ibadah semakin banyak doanya semakin mulia, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu, ya. Salat semakin banyak doanya semakin besar pahalanya. Puasa nggak hanya sekedar puasa, ketika puasa semakin banyak doanya semakin besar pahalanya. Haji semakin banyak doanya semakin afdal, ya. Karena doa itu adalah intisarinya ibadah. Wa qala la yahliku ma'ad du'ai ahadun wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dalam hadis yang lain sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahliku, tidak akan celaka, tidak celaka disertai dengan doa siapapun. Maknanya siapapun tidak akan celaka jika disertai dengan doa. Orang banyak doa nggak akan celaka, nggak akan, istilahnya nggak akan hancur, ya, nggak akan sengsara, ya, pasti akan diberi pertolongan oleh Allah. Tidak ada siapapun yang celaka jika terus berdoa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nggak ada siapapun yang celaka dengan doa, ya. Wa doa, dan doa itu yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala, baik yang telah terjadi, wa mimma lam yanzil, maupun yang belum terjadi. Misalnya terjadi musibah, doa bisa bermanfaat, bisa Allah gantikan dengan yang lebih baik, ya. Jadi bermanfaat, doa itu baik peristiwa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang sudah terjadi misalnya ada musibah, berdoa Allah gantikan, ya, dengan yang lebih baik, ya. Maupun yang belum terjadi, berdoa bermanfaat, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maknanya terus berdoa. Wa qala alaihi salatu wasalam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin akan dikabulkan. Ketika doa harus yakin akan dikabulkan, jangan ragu-ragu, ya. Kabulkan nggak ya? Masa sih dikabulkan? Ya, kayaknya nggak mungkin deh dikabulin, ya. Yang seperti ini justru tidak dikabulkan, ya. Karena apa? Karena dalam hadis kursi Allah berfirman bahwa ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada prasangka hambaku. Maknanya aku akan wujudkan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambanya itu prasangkanya kepada Allah yakin dikabulkan, akan diwujudkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kalau hambanya berprasangka nggak dikabulkan oleh Allah, yang nggak dikabulkan oleh Allah. Maknanya Allah akan wujudkan prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau orang bilang, aduh ini susah, ya disusahkan oleh Allah, diwujudkan, ya. Celaka, ya celaka diwujudkan oleh Allah, ya. Oh, nggak mungkin dapat rezeki, nggak bisa, susah, ya disusahkan, nggak dikasih rezeki oleh Allah. Karena apa? Telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin, ya, yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang mengabulkan doa itu adalah Allah, bukan yang lain, ya. Walaupun sedunia ini ingin membuat susah kita, tapi Allah ingin memberi, pasti akan kita dapatkan. Karena rezeki semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jika semua orang ingin membahayakan kita,
tapi Allah ingin menyelamatkan, nggak ada siapapun yang bisa membahayakan kita. Karena keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yakin, berprasangka baik kepada Allah. Ketika berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ini perintahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin. Dan ketahuilah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang ghafil, yang lalai, yang lahin, yang lupa, ya, yang sahin, ya, yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lahin main-main atau sahin lupa kepada Allah. Jadi orang doanya hatinya lalai, ya, hatinya lahin, main-main, istilahnya ragu, ya. Sahin lupa kepada Allah, yang seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah. Doa dengan kehusyuan, bersungguh-sungguh, yakin kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang dikabulkan oleh Allah. Insya Allah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.